Hai Sobat Persada, jumpa lagi di Health Talk Persada Hospital bersama saya Wike Aiko. Dalam rangka World Day Stroke 2022 ini yang kali ini mengusung tema Save Precious Time, ini mengartikan penggunaan waktu seefisien mungkin untuk mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat apabila sudah mengenali gejala-gejala stroke. Karena memang kalau kita bicara soal jaringan otak atau jutaan neuron yang bermasalah ini tentunya akan berdampak fatal ya untuk kesehatan jangka panjang. Dan yang perlu kita waspadai bersama sahabat Persada, bahwasanya saat ini dijumpai juga bahwa pasien-pasien stroke ini tidak hanya dari kalangan lanjut usia saja, namun pasien usia muda pun juga sudah mulai banyak. Nah, maka dari itu Health Talk kali ini kita akan membahas seputar Early Stroke Detection with Neurogenomic Stroke bersama para ahli yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ada Dr. Eko Arestiono Mahendra Putro, SPS, ini selaku dokter spesialis saraf konsultan Persada Hospital, dan juga Dr. Mirza Elita SPPK selaku dokter spesialis patologi klinis. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Dokter Mirza? Selamat pagi, baik. Luar biasa. Dokter, sebelum kita lanjut membahas mengenai stroke ya, sebagai dokter spesialis saraf, untuk jumlah pasien stroke saat ini bagaimana? Apakah terus bertambah sekian hari atau bagaimana dokter perkembangannya? Ya. Terima kasih ya. Jadi kalau saya ditanya apakah jumlahnya bertambah, ya kenyataannya memang bertambah dan kita sudah berusaha untuk menurunkan angka pertambahan kasus, tapi ternyata kenyataannya sampai sekarang kasus bertambah terus. Parameternya ada beberapa parameter di beberapa rumah sakit di mana kita siapkan unit-unit untuk khusus pelayanan stroke. Ruangannya tidak pernah kosong, jadi selalu bertambah. Itu hanya pada pasien yang kebetulan datang ke rumah sakit. Ada beberapa pasien stroke yang mungkin tidak datang ke rumah sakit atau tidak sempat ke rumah sakit. Jadi saya yakin angkanya pasti lebih banyak. Dan data valid yang dikeluarkan oleh pemerintah kita dari Kementerian Kesehatan, angka anggaran yang dipergunakan pemerintah untuk mengobati stroke itu setiap tahun semakin meningkat, dan terakhir pada tahun 2020-2021 angka untuk berobat pasien stroke menghabiskan 2,5 triliun per tahun. Itu yang ditanggung oleh pemerintah, padahal banyak juga yang pasien stroke yang pembiayaannya tidak dibiayai oleh pemerintah. Jadi kami yakin bahwa itu angkanya cukup banyak, dan ini yang mengundang keprihatinan kita. Walaupun teknologi pengobatan stroke sudah berkembang sedemikian rupa, tetapi angka yang tinggi ini tetap akan membawa masalah yang besar. Angka kematian bisa kita turunkan ya dengan teknologi atau metode-metode penguatan yang baru untuk stroke, tetapi angkanya tetap tinggi. Dan pada mereka yang bisa survive dari stroke, yang biasanya dulu dalam kondisi yang stroke-nya berat, walaupun bisa survive tetapi tetap akan meninggalkan kecacatan. Ya. Dan angka kecacatan kita pada usia muda di Indonesia, angka kecacatan pada usia muda paling banyak disebabkan oleh penyakit stroke. Jadi bisa kita bayangkan pada usia yang produktif, tetapi dia punya gejala sisa akibat stroke. Nah, ini akan jadi masalah buat negara kita, bukan hanya masalah kesehatan, tetapi akan juga menjadi masalah sosio budaya dan masalah ekonomi juga. Oke, jadi memang tidak hanya kalangan lanjut usia saja ya. Sekarang sudah banyak kalangan muda juga yang sudah mempunyai gejala stroke seperti sahabat Persada. Tapi dokter, ini kan kalau penyakit stroke kan memang bagi masyarakat awam sudah sering didengar. Tadi juga dokter menyebutkan banyak pasien yang sudah datang ke rumah sakit, tapi mungkin masih banyak lagi yang belum mengetahui bahwa itu stroke ternyata. Kalau dari dokter sendiri, sebenarnya stroke ini penyakitnya seperti apa? Ya, jadi stroke sendiri dari sudut pandang kami di bidang neurologi, yang jelas stroke adalah sebetulnya merupakan suatu penyakit yang kita kategorikan sebagai end target organ. Jadi end target organ itu kalau kita bicara hulu dengan hilir, stroke itu ada pada hilirnya. Dan stroke tidak akan mungkin terjadi begitu saja tanpa ada faktor-faktor pencetus atau penyebab yang mendasari. Dan yang lebih miris lagi, kalau kita bicara hulu ke hilir, sebetulnya stroke memang suatu penyakit yang timbulnya mendadak, dan ini yang dipersepsi oleh masyarakat bahwa ini stroke sewaktu-waktu. Tetapi sebetulnya proses untuk terjadinya stroke itu tidak sewaktu-waktu. Ada proses yang cukup panjang, cukup lama,
dan cukup sulit sebetulnya untuk orang itu jadi stroke. Butuh waktu seorang penderita diabetes untuk jadi stroke lebih dari 5 tahun untuk dia jadi stroke. Butuh waktu lebih dari 3 tahun untuk seorang penderita hipertensi untuk dia jadi stroke. Ya, nah sehingga makanya tadi kenapa kita sampaikan bahwa stroke ini sebenarnya adalah penyakit yang sifatnya end target organ. Jadi kalau semua sudah mengalami kerusakan, pasti yang terakhir adalah stroke. Ya, jadi, nah ini yang bikin miris, ya sekaligus ironi juga. Ya, jadi walaupun kita memang wajib tetap mengembangkan teknologi atau metode pengobatan untuk mengobati pasien-pasien stroke yang sudah kadung terjadi, tetapi akan sangat lebih bagus lagi daripada kita bertaruh sudah kadung stroke dengan diobati yang ada kemungkinan sembuh dan tidak. Ya karena stroke pun bisa sembuh sebenarnya. Banyak pasien-pasien yang bisa sembuh, bukan hanya baru-baru ini, dari dulu pun juga banyak pasien yang sudah sembuh, tapi tetap saja ada pasien yang tidak sembuh dan bahkan meninggal. Nah, daripada kita bertaruh hanya oh ini bisa sembuh bisa tidak, kenapa kita tidak berpikir lebih ke arah hulunya, di mana sebenarnya stroke ini bisa dicegah dan bisa dideteksi secara valid kapan orang ini sebetulnya akan jadi stroke. Jadi ini yang mungkin secara gambarannya kami ingin mengajak masyarakat, ya terutama para sahabat Persada, ya karena kalau kita hanya mengenali gejala saja, kita sosialisasi untuk bagaimana pertolongan pertama itu tetap harus kita kedepankan, tetapi ada yang jauh lebih penting lagi, ya tidak hanya sekedar mengenali gejala atau cepat dibawa ke rumah sakit, tetapi ada peran serta yang bisa kita harapkan dari masyarakat untuk bisa bersama-sama menangani stroke ini dengan baik. Oke, itu tadi kalau tentang penyakit stroke ya. Sekarang Dr. Mirza, ini sudah hadir juga ya, kita akan membahas mengenai neurogenomik. Tapi sebenarnya apa hubungannya antara neurogenomik dengan stroke? Karena kalau sebagai masyarakat awam seperti Wika contohnya ya, mendengar kata-kata neurogenomik itu kayak asing, dokter. Sebenarnya neurogenomik itu seperti apa? Jadi kalau kita mau berbicara tentang neurogenomik, kita harus tahu dasarnya bahwa itu adalah suatu pemeriksaan genomik, ya. Jadi kalau neuro itu adalah saraf, genomik itu adalah pemeriksaan. Pada intinya adalah dia mencari hubungan antara suatu kondisi pada tubuh dengan variasi genetik yang dimiliki oleh seseorang. Nah, kita perlu tahu ya, tubuh kita ini kan tersusun dari banyak sekali materi genetik. Ada yang namanya gen. Kalau gen itu adalah satu bagian atau segmen dari untaian DNA atau materi genetik kita. Nah, di dalam satu tubuh kita itu ada sekitar 30.000 gen. Jadi banyak sekali. Nah, secara keseluruhan materi genetik itu kita sebut dengan genom. Nah, itu tadi adalah asal kata dari genomik. Jadi kalau genomik itu adalah studi yang mempelajari tentang genom. Nah, jadi intinya genom itu mencari tadi variasi atau perbedaan genetik antar individu, itu nanti dihubungkan dengan suatu kondisi, misalnya risiko terhadap penyakit tertentu. Perlu diketahui ya, jadi sekitar 99,9% materi genetik kita sebagai manusia itu sebetulnya adalah sama. Jadi antara saya, Dr. Eko, Mbak Wika itu adalah sama 99,9%. Hanya 0,1% yang ada perbedaan atau variasi. Tetapi variasi yang hanya 0,1% itu ternyata sudah cukup untuk menjadi pembeda ya. Misalnya dari bentuk fisik saja kita sudah berbeda. Termasuk nanti kondisi lain yang terkait dengan kondisi medis, misalnya kerentanan terhadap suatu penyakit itu juga akan berbeda. Gitu. Nah, itulah yang nanti akan dilakukan pemeriksaan pada yang namanya pemeriksaan neurogenomik. Jadi pemeriksaan genomik yang berfokus pada risiko penyakit yang terkait dengan gangguan saraf, itu kita sebut dengan pemeriksaan neurogenomik. Baik, berarti untuk penyakit-penyakit seperti stroke mungkin salah satunya yang bisa dideteksi dari neurogenomik itu tadi ya? Betul, jadi salah satunya adalah tadi untuk penyakit risiko penyakit stroke seperti yang sudah dijelaskan, karena stroke kan banyak sekali ya, jadi jumlahnya cukup banyak. Namun sebetulnya tidak hanya itu saja, pada pemeriksaan neurogenomik itu mencakup 10 macam penyakit terkait gangguan saraf. Jadi selain stroke, masih ada 9 penyakit lain, yaitu Alzheimer disease, kemudian amyotrophic lateral sclerosis, bipolar disorder, epilepsi, intracranial aneurysm,
kemudian multiple sclerosis, migraine, Parkinson disease, kemudian tadi selain stroke juga ada skizofrenia. Nah, jadi sebetulnya penyakitnya yang diperiksa di dalam pemeriksaan neurogenomik itu ada 10 macam. Tidak hanya stroke. Tidak hanya stroke ya, tapi ada 10 macam penyakit yang kita bisa deteksi melalui neurogenomik tadi ya. Tapi kita akan kembali lagi pada stroke, Dr. Eko. Tadi kan sudah dibahas juga kalau dari diabetes, hipertensi itu bisa jadi ujung-ujungnya adalah stroke. Tapi apakah ada penyebab-penyebab lain munculnya penyakit stroke yang bisa dideteksi oleh masyarakat awam? Oke, ya terima kasih. Jadi kalau kita bicara masalah faktor risiko untuk jadi stroke, yang mungkin perlu saya jelaskan terlebih dahulu adalah kita membagi orang itu menjadi orang yang sudah punya faktor risiko untuk faktor risiko stroke. Jadi orang sudah punya diabetes, sudah punya hipertensi, lah ini namanya orang yang sudah punya faktor risiko untuk jadi stroke. Ya, setelah itu sebelumnya ada lagi orang yang punya faktor risiko untuk jadi stroke. Jadi bisa kita deteksi orang yang kalau tadi hipertensi jadi stroke, ini adalah orang bisa kita pilih mana yang dia punya risiko untuk jadi hipertensi. Nah ini kan juga bisa kita cegah, bisa diabetes juga begitu, bisa kita cegah. Nah setelah itu ada orang yang memang betul-betul sehat ya, yang harus kita monitor supaya tidak jatuh pada faktor risiko untuk punya faktor risiko stroke dan tidak jatuh pada kondisi punya faktor risiko untuk jadi stroke, apalagi sampai jadi stroke ya. Itu secara dasarnya adalah seperti itu. Nah tapi tentunya kita membagi faktor risiko untuk jadi stroke itu menjadi dua hal, yaitu faktor risiko konvensional dan faktor risiko yang non konvensional. Terus terang memang tidak, kalau saya sebagai dokter neurologi ya, pada pasien-pasien stroke yang kita tangani, saya lebih suka, dalam tanda petik loh ya, tapi sukanya, saya lebih suka orang jelas kena stroke terus kemudian dia ngomong, ya dok saya punya hipertensi, saya punya diabetes. Karena itu artinya sudah jelas. Yang susah adalah memang banyak penyakit-penyakit lain yang bisa menjadi faktor risiko untuk jadi stroke. Contohnya kelainan jantung, kelainan pembekuan darah. Beberapa kasus pun penyebaran kanker yang keganasan dari tempat lain, dari organ tubuh yang lain, itu manifestasi ke otak munculnya seperti stroke. Ya, nah sehingga kadang-kadang tadi justru kalau dia tidak pernah punya hipertensi, tidak punya diabetes misalnya, kemudian malah stroke, itu kalau kami di rumah sakit sebagai klinisi, investigasi kami akan lebih rumit. Terus terang itu. Tapi memang ini yang paling banyak tetap di Indonesia yang paling banyak adalah ya orang hipertensi, orang diabetes, dan dislipidemi dan lain sebagainya. Ditambah dengan tidak pernah olahraga, ya stresnya juga tinggi. Nah ini adalah faktor-faktor risiko yang sering kita jumpai. Jadi ternyata mulai dari hal kecil seperti kurang olahraga, terus juga stres itu ternyata juga bisa memicu ya dokter ya. Betul. Tapi apakah ada gejala-gejala yang sebagai masyarakat awam untuk sahabat Persada bisa ketahui apakah mungkin saya punya faktor risiko untuk terkena penyakit stroke? Iya, kalau untuk gejala sebetulnya secara spesifik kadang-kadang tidak terlihat ya, sama seperti orang hipertensi. Satu-satunya metode untuk mengetahui hipertensi atau tidak adalah dengan rutin mengukur tekanan darah, bukan mendasarkan pada pusing atau tidak misalnya, atau pada diabetes. Satu-satunya cara yang valid untuk kita mengetahui ada diabetes atau tidak, ya tentunya dengan melakukan pemeriksaan darah. Karena tidak semua orang diabetes akan menimbulkan gejala seperti makan jadi banyak atau kencing jadi banyak, walaupun itu memang gejala yang paling sering kita dapatkan, tapi bukan berarti tidak. Nah maksud saya adalah jangan sampai kita kehilangan kewaspadaan hanya karena kita tidak mengalami gejala tersebut ya. Oke, berarti intinya jangan self diagnose ya. Lebih baik periksakan kalau misalkan memang ada suatu hal yang dirasa kok kurang nyaman atau mungkin untuk deteksi dini juga boleh, walaupun masih sehat tapi untuk mencegah ya berbagai penyakit yang akan datang. Tapi selanjutnya kita akan masih membahas mengenai stroke setelah yang satu ini. DSA sebetulnya adalah prosedur untuk melihat struktur pembuluh darah di otak. Ya, pemeriksaan yang memang pemeriksaan invasif dengan menggunakan mesin cath lab, tapi memang pemeriksaan ini yang paling baku untuk mengetahui struktur-struktur yang berada di dalam pembuluh darah otak. Ya. Atau biasa kita sebut DSA cerebral atau
arteriografi cerebral. Pasien yang biasanya indikasi untuk dilakukan DSA adalah pasien-pasien yang mengalami kelainan-kelainan pembuluh darah di otak. Taruhlah salah satu penyakit yang paling sering adalah stroke. Pasien-pasien dengan stroke perdarahan mungkin juga diindikasikan juga dengan DSA pada usia muda karena rata-rata terjadi kelainan pada struktur pembuluh darah. Jadi pasien-pasien apa sih sebetulnya prinsipnya? Pasien-pasien dengan gejala yang kita nilai memang ada kemungkinan ada kelainan struktur pembuluh darah di otaknya. Ya, jadi DSA sebetulnya prosedurnya sangat aman karena kita hanya memasukkan kateter kecil dari pangkal paha, kita antarkan sampai ke leher, kemudian kita ambil gambar dengan bahan kontras atau bahan tertentu yang tujuannya untuk memperjelas aliran pembuluh darah di otak. Sahabat Persada, kita masih membahas mengenai early stroke detection with neurogenomic stroke. Dr. Eko, apakah penyakit stroke ini bisa kita deteksi sejak awal? Dan kira-kira itu di usia berapa kita bisa mendeteksi penyakit stroke ini sendiri? Ya, oke, terima kasih. Jadi kalau saya ditanya deteksinya sejak kapan, ya buat saya sebagai seorang klinisi, ya semakin ke hulu, jadi semakin ke ujung itu semakin bagus. Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa proses untuk orang jadi stroke itu sebenarnya bukan hanya proses 1-2 hari, tapi ada proses yang panjang. Sehingga semakin dini kita melakukan deteksi, di sini deteksi tadi ya kembali tadi ya bukan hanya deteksi untuk orang yang sudah stroke, tetapi siapa yang punya potensi untuk jadi stroke, itu semakin dini dilakukan akan semakin baik. Memang ada sedikit kontroversi atau ada sedikit perbedaan pandangan. Bagi orang yang takut bahwa oh nanti saya kok tahu jadi punya penyakit ini itu dan sebagainya, mungkin anjuran deteksi dini akan menjadi kontraproduktif. Tetapi kita tetap akan menyarankan untuk tetap bisa melakukan sedini mungkin. Bukan apa-apa, hanya untuk supaya kita bisa membantu kami di kalangan kedokteran atau di pelayanan kesehatan ini bisa membantu Anda untuk bisa atau sahabat Persada untuk bisa tetap sehat. Bukan berarti untuk menakut-nakuti dengan kita semakin tahu bahwa oh semakin ini saya berarti punya ini, tidak. Tapi kita akan bisa meng-create ya semakin dini yang kita ketahui program apa yang tepat atau apa yang harus dilakukan oleh seorang pasien atau orang sehat yang khawatir terjadi stroke secara lebih tepat lagi ya. Jadi semakin dini tentunya semakin baik ya. Bahkan pada beberapa negara bagi mereka yang orang tuanya sudah kena stroke pada usia anak-anak pun sudah disarankan untuk bisa dilakukan. Dan saya rasa ini juga walaupun Indonesia belum sampai seperti itu, tapi cukup relevan juga untuk kita kerjakan. Karena kita melihat sekarang kasus-kasus diabetes pada anak, laporan dari teman-teman yang mendalami bidang endokrinologi bidang anak, kasusnya juga semakin meningkat. Kita juga lihat gaya hidup kita juga memang sangat berubah, apalagi dengan pandemi kemarin ya yang sudah mengedepankan IT. Di satu sisi IT juga akan membawa dampak bahwa kurangnya aktivitas, kurangnya gerak itu kan jelas sudah merupakan salah satu faktor risiko untuk jadi stroke. Tidak mungkin orang tidak olahraga 1 hari langsung stroke juga enggak. Tapi orang yang tidak pernah olahraga lebih dari 3 tahun mungkin atau 5 tahun atau bahkan beberapa orang hanya 6 bulan saja nggak olahraga, itu sudah parameter-parameter metabolik seperti kadar gula dan sebagainya sudah berubah semua itu. Apalagi pada anak-anak. Dan sekarang juga banyak saya lihat, ini kekhawatiran saya sebagai seorang klinisi atau sebagai orang yang setiap hari ketemu pasien stroke meninggal ya. Jadi terus terang mungkin ada perbedaan ya, tapi karena saya sebagai orang yang sering ketemu pasien stroke setiap hari, saya cukup khawatir dengan beberapa hilangnya kegiatan olahraga ya pada materi-materi sebagai materi wajib pada proses pendidikan di tingkat sekolah menengah ya atau di tingkat sekolah dasar. Ya, saya berharap itu tidak terjadi. Makanya kami menyambut baik kebijakan pemerintah yang saya dengar akan menerapkan cukai untuk makanan yang terlalu manis. Ya, itulah peran serta pemerintah untuk memaksa dalam tanda petik warga negaranya untuk bisa hidup sehat. Ya, jadi semakin dini itu semakin baik. Jadi mohon masyarakat atau sahabat Persada bisa
bantu kami untuk membantu Anda. Ya, jadi bukan kami berkepentingan bahwa semua masyarakat bisa sehat, tetapi sebetulnya apa yang kami lakukan ini adalah untuk kepentingan masyarakat, dan ini tidak bisa dilakukan tanpa partisipasi dari masyarakat. Jadi sekali lagi yang saya sampaikan adalah bantu kami untuk bisa membantu Anda supaya Anda tetap sehat. Luar biasa. Jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Ya. Bantu kami supaya Dokter Eko bisa membantu sahabat Persada ya. Karena kalau sahabat Persada tidak datang, Dokter Eko juga tidak tahu. Ya, Karena biasanya yang terjadi itu adalah sahabat Persada mungkin di rumah ya, aduh takut mau periksa nanti munculnya macam-macam, munculnya ini itu. Apalagi kalau biasanya searching di internet. Kalau pusing nanti muncul gejala penyakit apa itu mungkin bisa menyebabkan teman-teman menjadi takut untuk datang. Tapi ternyata sedini mungkin itu malah menjadi membantu ya, dokter ya. Kalau dari Dokter Mirza sendiri? Untuk usia ya? Iya, usia. Oke. Jadi kalau di bidang saya untuk pemeriksaan genomik ya, khususnya mungkin untuk neurogenomik ini, sebagai catatan untuk pemeriksaan genomik ini sebetulnya cukup dilakukan 1 kali dalam seumur hidup. Jadi kalau seseorang sudah pernah melakukan itu tidak perlu lagi diulang. Beda mungkin kalau dengan pemeriksaan gula gitu ya. Hari ini kita periksa, nanti minggu depan dievaluasi lagi dan seterusnya. Tetapi kalau untuk pemeriksaan genomik itu pemeriksaannya cukup 1 kali seumur hidup. Kenapa? Karena materi genetik kita tidak berubah. Ya, jadi memang ya seperti itu sudah. Kalau kita cek sekarang atau nanti berapa tahun lagi ya hasilnya akan tetap. Jadi gen kita tidak akan berubah. Nah, kemudian kalau waktu yang tepat kapan untuk melakukan pemeriksaan, nah misalnya pada kasus penyakit terkait gangguan saraf yang akan dideteksi dengan neurogenomik ini, maka dianjurkan pada saat usia kurang dari 30 tahun. Oke. Nah, saya setuju dengan Dokter Eko tadi sedini mungkin ya, karena apa? Makanya kita pakai patokan kalau bisa itu kurang dari 30 tahun karena nanti ini kan tujuannya untuk mencari potensi resiko seseorang untuk terjadinya suatu penyakit dari profil genetiknya. Kalau kita tidak segera memeriksakan, nanti keburu resikonya, faktor resiko yang lain itu berjalan. Jadi tidak bisa melakukan upaya pencegahan dengan tepat. Jadi kalau kita sedini mungkin itu nanti bisa ada langkah-langkah yang diambil apa untuk melakukan pencegahan sehingga diharapkan tidak sampai terjadi. Oke. Nah, tetapi memang kita juga menganjurkan sebaiknya di atas usia 18 tahun. Kalau ini berhubungan dengan pada pemeriksaan ini nanti sebelum melakukan pemeriksaan akan ada penjelasan, suatu penjelasan yang diberikan, kemudian juga ada lembar persetujuan yang harus ditandatangani, kemudian ada juga beberapa kuesioner yang harus diisi untuk menjadi database juga. Nah, kalau di atas 18 tahun dianggap sudah dewasa, jadi sudah mampu bisa mandiri, kemudian sudah bisa mengerti penjelasan dan otomatis nanti untuk pengisian akan lebih mudah. Namun tidak menutup kemungkinan juga apabila mungkin di bawah 18 tahun dan tetap ingin melakukan pemeriksaan itu tetap bisa, tapi nanti akan diwakilkan mungkin oleh walinya selaku orang tuanya. Oke, berarti memang bisa sedini mungkin ya? Ya, bisa. Sahabat Persada kalau anaknya mungkin mau dites mulai dari sekarang itu bisa melalui orang tuanya. Atau tapi kalau disarankan oleh Dokter Mirza itu antara 18 sampai 30 tahun. Ya, berarti kalau anak-anak tetap boleh, tetapi nanti untuk lembar persetujuannya akan diisi oleh orang tuanya. Tapi yang diperiksa tetap anaknya. Ya. Tapi Dokter Eko dan Dokter Mirza ini kan kalau sekarang perkembangan deteksi dini itu sudah berkembang pesat ya. Ada yang namanya pemeriksaan genetik tiap manusia. Apakah pemeriksaan genetik ini kemudian memang akurat menurut dokter? Dokter Eko dulu mungkin? Ya. Kami sangat mempercayai perkembangan keilmuan yang sudah dilakukan dengan kajian-kajian ilmiah yang sangat ketat ya, sehingga tentunya buat saya sebagai seorang dokter yang saya harus menjalankan sumpah dokter saya dengan sebaik-baiknya, karena itu sumpah yang harus kita ucapkan pada saat kita awal menjadi dokter. Kami menyarankan ke pasien pasti berdasarkan suatu kajian ilmiah yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku. Dan untuk saat ini secara pertanggungjawaban saya sebagai seorang
hakikat sebagai seorang dokter dan profesional sebagai seorang dokter, memang pemeriksaan genomik ini menjadi salah satu pemeriksaan yang sudah kita rekomendasikan untuk bisa dilakukan walaupun dengan secara spesifik karena memang kebutuhannya adalah sangat spesifik ya. Dan itu tadi, dengan pemeriksaan genomik ini akan sangat membantu kita, membantu para sahabat Persada atau teman-teman yang lain atau masyarakat luas untuk paling tidak kita bisa mengklarifikasi melakukan polarisasi apakah Anda mempunyai risiko tinggi untuk stroke atau punya risiko tinggi atau risiko rendah untuk penyakit stroke ya. Jadi pada prinsipnya seperti itu, dan memang dulu awal-awalnya pemeriksaan genomik ini menjadi suatu isu etik ya, tapi saat ini isu etik tersebut sudah bisa diselesaikan dengan batasan-batasan yang sangat ketat, termasuk seperti yang disampaikan Dr. Mirza tadi, ada usia mana yang dia harus diterangkan untuk bisa mengerti tujuan pemeriksaan, tapi bisa diperoleh orang tuanya. Dan saya kira seperti yang sudah dilakukan oleh Rumah Sakit Persada dan bekerja sama dengan Prodia, kami juga meyakini bahwa sistem tidak hanya bisa melakukan pemeriksaan, tetapi penyimpanan data, keamanan data pasien itu sudah menjadi kewajiban rumah sakit atau fasilitas kesehatan untuk bisa menjaga data yang ada di pasien. Itu adalah bagian dari etik yang harus dipenuhi. Dan saya sebagai klinisi, kami tentunya tidak akan sebelum memutuskan ini tadi, kami sudah melakukan kajian-kajian bahwa Rumah Sakit Persada maupun Prodia sudah memenuhi kaidah-kaidah etik yang diperlukan. Oke, berarti sahabat Persada tidak perlu khawatir data-datanya ya akan bocor, karena kalau dari Persada Hospital sendiri sudah pasti aman dokter ya. Kalau dari Dokter Mirza? Ya. Kalau kita bicara tadi tentang seberapa akurat ya pemeriksaan ini, genomik ini untuk tadi memprediksi. Jadi pada intinya kalau pemeriksaan genomik, dia fokusnya adalah faktor risiko berdasarkan profil genetik. Oke. Kita tahu misalnya untuk terjadinya suatu penyakit, misalnya stroke, tadi sudah dijelaskan juga oleh Dr. Eko bahwa membutuhkan banyak sekali interaksi antara banyak faktor risiko. Mulai dari genetik, kemudian faktor risiko yang lain, misalnya tadi gaya hidup, lingkungan, kemudian kondisi medis yang sudah ada, misalnya penyakit-penyakit yang lain. Nah, itu banyak sekali. Nah, kalau pemeriksaan genomik, kita hanya melihat memang dari segi faktor genetik. Kenapa? Karena genetik kita tidak bisa rubah. Jadi ya kita harus terima apa adanya secara genetik kita seperti itu. Karena itu tidak bisa dirubah, makanya nanti kalau kita mengetahui bahwa kita termasuk yang resiko tinggi, kita bisa melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya penyakit dengan memfokuskan pada hal-hal yang masih bisa dikendalikan. Oke. Seperti tadi misalnya gaya hidup, ya, kemudian misalnya kurang olahraga tadi, kemudian ada penyakit-penyakit yang lain. Nah, itu yang harus dilakukan perbaikan ya di manajemen sehingga memang tidak menjadi penyakit. Nah, seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah nanti hasilnya itu kalau memang resiko tinggi, apakah seseorang itu pasti akan kena stroke misalnya, kita juga tidak bisa memastikan. Karena memang ini yang dinilai murni hanya dari faktor genetik. Kalau secara faktor genetik dia termasuk kelompok resiko tinggi. Tetapi di faktor-faktor yang lain bisa ditekan sedemikian rupa gitu ya. Jadi semua faktor yang lain bisa ditekan, di manajemen dengan baik, maka ya bisa jadi dia tidak akan sampai kejadian penyakit itu. Sebaliknya misalnya kalau dia faktor resikonya secara genetik rendah, tetapi faktor-faktor yang lain tadi yang di luar genetik itu ternyata tidak bisa dikontrol dengan baik, maka ya bisa jadi dia tetap akan terjadi penyakit itu di kemudian hari. Oke. Berarti dari pemeriksaan tes genomik ini tadi, walaupun mungkin faktor risiko penyakit stroke-nya itu tinggi, tapi kalau misalkan berhasil menurunkan faktor-faktor risiko yang lain, berarti bisa jadi dicegah juga ya, dokter ya? Harapannya seperti itu. Tapi apakah setelah pemeriksaan genomik ternyata seorang pasien ini resiko penyakit stroke-nya tinggi? Apakah ada langkah lain yang mungkin dilakukan oleh dokter untuk bisa mencegah penyakit stroke itu? Ya, jadi begini, saya kira ini dalam rangka World Stroke Day juga, Rumah Sakit Persada ini meluncurkan program seperti pemeriksaan genomik ini. Tentunya bukan hanya sekedar meluncurkan pemeriksaan genomik, tetapi yang jauh lebih penting adalah tadi seperti disampaikan oleh Dr. Mirza, kita akan membantu sahabat Persada yang mempunyai risiko tinggi maupun risiko yang paling rendah sekalipun untuk
bagaimana kita membantu memonitor kesehatan para sahabat persada supaya walaupun punya risiko tinggi tapi bisa kita cegah supaya tidak terjadi stroke tadi. Ibarat orang penyanyi, kalau dia punya bakat penyanyi, dilatih nyanyi 1-2 kali aja jadi penyanyi. Tapi kalau orang tidak punya bakat nyanyi seperti saya misalnya dipaksa nyanyi walaupun didatangkan pelatih top ya saya tetap nggak akan bisa nyanyi kan gitu. Nah inilah yang diupayakan oleh Rumah Sakit Persada. Jadi saya kira nanti manajemen Rumah Sakit Persada kan masih meluncurkan lagi program-program berikutnya. Seperti sebagai contoh, kalau ada pasien yang sudah kita klasifikasi sebagai risiko tinggi stroke, kita akan bisa membantu pasien tersebut untuk misalnya kita lakukan pemeriksaan kesehatan vaskuler dengan USG pada pembuluh darah otak, USG pada pembuluh darah karotis, kemudian mungkin kita akan lakukan beberapa pemeriksaan MRI atau kalau perlu kita lakukan pemeriksaan DSA untuk memastikan bahwa pembuluh darahnya dia tetap normal. Kemudian kita akan menyarankan misalnya 6 bulan sekali atau 1 bulan sekali tergantung hasil pemeriksaan genomik yang kita dapatkan. Ini supaya kalau ada perubahan dia jadi diabetes, kita bisa segera mendeteksi dan bisa melakukan intervensi supaya dia tidak jadi diabetes. Kalau dia tidak jadi diabetes, ya otomatis dia tidak akan bisa jadi stroke. Ya, jadi sebenarnya yang ingin kami sampaikan juga pada masyarakat, seperti tadi saya sampaikan bahwa ya Anda melakukan pemeriksaan genomik, itu akan membantu kami untuk membuat program supaya Anda bisa tetap sehat. Ya, termasuk kita juga sedang mengembangkan, nanti juga akan difasilitasi saya kira oleh Rumah Sakit Persada, bagaimana kita bisa memonitor yang kita sebut dengan telemonitor kesehatan seseorang. Jadi tadi disampaikan kalau memang kita sudah punya faktor risiko, bagaimana caranya? Ya memang harus ketemu dengan dokter. Tetapi ketemu dengan dokter pada zaman sekarang bukan berarti harus face to face dulu. Ya, jadi kita bisa memanfaatkan IT. Banyak sekali sekarang ada smartwatch, ada handphone yang bisa kita pakai. Kita bisa mendeteksi Anda aktif atau tidak, berapa lama Anda berjalan dalam sehari, bagaimana denyut nadi Anda, bagaimana denyut jantung Anda, bagaimana nafas Anda. Itu akan tersimpan di handphone. Ya, di alat handphone kita punya, dan ini bisa dikirim ke rumah sakit. Nanti rumah sakit yang akan berkonsultasi dengan dokter terkait untuk memastikan bahwa oh ini masih bagus, oh ini tidak. Ya, jadi kita akan, dan ini membutuhkan peran serta masyarakat. Jadi bukan berarti konsultasi itu nanti harus langsung diperiksa darah, enggak. Nanti kita akan istilahnya men-tailor. Jadi menyesuaikan dengan data yang ada pada pasien, apa yang dihadapi oleh pasien, dan apa yang akan dibutuhkan oleh pasien. Dan inilah yang nanti saya kira akan menjadi tugas rumah sakit, dalam hal ini Rumah Sakit Persada, untuk bisa membuat program tersebut untuk membantu masyarakat mencegah stroke. Luar biasa. Ini juga Wika baru tahu ya dokter ya, kalau misalkan dari data-data yang kita bisa lihat di handphone atau di jam tangan kita yang super canggih gitu ya sekarang ya, itu bisa kita kirim langsung ke rumah sakit untuk kemudian langsung dicek oleh dokter. Ya. Tapi apakah selain olahraga ada cara-cara lain yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyakit stroke? Cara-cara yang bisa langsung dilakukan oleh masyarakat awam? Sebetulnya cara mencegah stroke itu sederhana sekali. Apa Kalau saja? masyarakat biasa pakai aplikasi-aplikasi pesan dan sebagainya, itu jauh lebih mudah daripada itu. Nggak usah olahraga, asal Anda bergerak, ya, asal Anda berhenti makan sebelum kenyang, itu sudah bagian dari hidup sehat, ya kan? Anda tidak stres, itu sudah bagian dari hidup sehat. Stres pasti akan ada, tapi bagaimana memanage stres? Itu saja sudah sederhana. Akan lebih sempurna lagi kalau ditambah dengan program-program yang kita create itu tadi. Oke, berarti memang mulai dari hal-hal kecil seperti kebiasaan-kebiasaan kecil kita itu juga bisa mempengaruhi kesehatan kita, dokter ya. Betul. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai neurogenomic bersama Dr. Mirza juga. Tentunya tetap di Health Talk. Pemeriksaan TCD adalah pemeriksaan sederhana untuk menilai aliran darah pembuluh darah otak. Pemeriksaannya menggunakan ultrasound, jadi seperti USG, ya, tapi dengan probe yang lebih kecil frekuensinya. Tujuannya untuk menembus tulang sehingga kita bisa mendapatkan gambaran aliran darah yang menuju ke otak. Tujuan utamanya untuk screening ya, screening ada tidaknya gangguan pembuluh darah otak, ya, terutama pada kasus-kasus oklusi atau sumbatan. Jadi bisa digunakan sebetulnya untuk deteksi dini penyakit stroke,
atau bisa juga untuk evaluasi. Jadi pasien-pasien pasca stroke kita juga bisa juga mengevaluasi secara sederhana dengan menggunakan TCD. Relatif sederhana pemeriksaannya, tidak invasif, jadi tidak ada efek samping apapun ke pasien. Jadi cukup dengan menempelkan alat seperti USG tadi, tetapi di area di depan tulang telinga ini, kemudian di belakang, juga di depan mata. Dari ketiga tempat ini kita bisa mengevaluasi bagaimana aliran pembuluh-pembuluh darah di dalam kepala. Jadi saat ini di Persada sudah dilengkapi dengan pemeriksaan TCD atau transcranial Doppler. Sahabat Persada bisa memanfaatkan pemeriksaan TCD ini untuk screening sebagai deteksi dini apakah ada gangguan aliran darah ke otak. Juga bisa kita manfaatkan untuk pasien-pasien pasca stroke yang mau kita evaluasi gangguan pembuluh darah otak dengan metode yang nyaman, tidak invasif, dan tidak membahayakan untuk pasien. Persada Hospital, first choice of healthcare. Sahabat Persada, kita masih bersama dengan Dr. Eko dan juga Dr. Mirza. Tadi kita sudah bahas mengenai penyakit stroke ya, mulai dari gejalanya, tanda-tandanya seperti apa, penyebabnya, bahkan cara mencegahnya tadi sudah kita bahas juga. Tadi sempat kita singgung juga mengenai neurogenomik bersama Dr. Mirza. Sekarang kita akan lebih lanjut membahas tentang neurogenomik. Dr. Mirza, sebenarnya keunggulan dari pemeriksaan genomik ini apa? Neurogenomik. Iya, neurogenomik ini. Oke. Jadi keunggulannya yang pertama adalah tentu saja manfaatnya. Oke. Kalau kita mengetahui kita termasuk kelompok resiko yang mana berdasarkan genetik kita masing-masing, kita jadi mempunyai semacam rambu ya. Kalau kita lihat rambu di jalan itu kan tujuannya supaya kita waspada. Kemudian misalnya ada rambu, ada jalan yang berlubang gitu ya. Nah, kita bisa menghindari itu. Kita bisa melakukan upaya untuk menghindari itu dengan melakukan upaya pencegahan. Jadi nanti akan menimbulkan kesadaran upaya-upaya pencegahan apa saja yang harus dilakukan supaya tidak sampai terjadi penyakit yang misalnya kita termasuk pada kelompok resiko tinggi. Nah, seperti itu. Yang pertama itu manfaatnya. Kedua, kalau kita melakukan pemeriksaan neurogenomik yang dikerjakan oleh Prodia, keunggulannya adalah bahwa yang digunakan di Prodia ini adalah data dengan populasi orang Asia yang kemudian lebih dikhususkan lagi untuk orang Indonesia. Oke. Nah, kalau kita melihat pemeriksaan genomik pada umumnya itu sebetulnya mungkin sudah ada banyak ya. Beberapa mungkin ada yang dikirim ke luar negeri gitu ya. Tetapi kalau di Prodia itu dikerjakan sendiri kita di Prodia di Indonesia. Jadi karena menggunakan data orang Asia dan khususnya orang Indonesia, tentu saja harapannya hasilnya akan lebih akurat. Karena kita sebagai orang Indonesia, kita kan masuk populasi Asia. Benar. Nah, apabila misalnya kita melakukan pemeriksaan yang dikirim ke luar negeri, terutama yang negara-negara di luar Asia, maka kemungkinan database yang digunakan itu adalah data untuk populasi mereka. Nah, itu jadi hasilnya mungkin jadi kurang valid ya gitu. Nah, sebaiknya memang kalau kita sebagai orang Indonesia ya memeriksakannya yang menggunakan populasi orang Asia, dan itu sekarang sudah bisa dilakukan di Prodia. Oke, itu tahapannya seperti apa dokter untuk pemeriksaan neurogenomiknya? Oke, kalau untuk tahapannya pemeriksaannya untuk orang yang ingin memeriksakan mudah saja. Jadi hanya tinggal datang, kemudian nanti mungkin ya tadi mengisi lembar persetujuan, kemudian tinggal diambil darah. Itu saja sudah cukup. Setelah itu sudah selesai. Nanti tinggal tunggu hasil. Nah, nanti biar di laboratorium yang dikerjakan, yang mengerjakan untuk pemeriksaan itu. Kalau dari segi pasiennya sih hanya cukup datang, mengisi lembar, kemudian diambil darah, sudah selesai, tinggal tunggu hasilnya nanti. Itu kira-kira memakan waktu berapa lama? Dari tes sampai muncul hasilnya itu berapa lama? Oke, kalau untuk waktu pengerjaan itu nanti bisa bervariasi ya, tergantung juga karena
ada jadwal untuk pengerjaannya. Nah, kemudian memang tahapannya yang nanti untuk pengerjaan itu memang tidak langsung sehari selesai. Jadi ada butuh waktu beberapa lama, step-stepnya agak lumayan banyak. Karena tadi kan misalnya sampel darah itu harus diolah dulu. Kita ambil dulu ekstraksi, namanya kalau di kita ekstraksi materi genetiknya. Kemudian nanti dilakukan penggandaan dan lain sebagainya. Nah, itu membutuhkan waktu. Jadi ada waktu beberapa hari setelah kita sudah didapatkan materi genetik yang diinginkan. Nah, nanti kita akan lakukan identifikasi gen dan varian-varian yang diharapkan tadi yang terkait dengan penyakit-penyakit yang ingin diketahui. Nah, setelah sudah selesai, nah nanti setelah itu akan dilakukan perhitungan risk score, ya kita sebutnya polygenic risk score. Jadi resiko itu berupa angka resiko relatif untuk seseorang itu terjadi penyakit itu berdasarkan faktor genetiknya dibandingkan dengan rata-rata populasi. Nah, itu tadi nanti yang dikelompokkan ke dalam low risk, average risk, potensial dan high risk. Nah, itu. Nah, itu memakan waktu mungkin beberapa hari. Tetapi nanti pasti ada lagi proses-proses selanjutnya untuk melakukan validasi supaya benar-benar hasil itu yang diterima adalah hasil yang benar. Itu. Jadi kurang lebih mungkin bisa 1 bulan ya, 1 bulanan. Oh, 1 bulan. Berarti 1 bulan setelah pemeriksaan akan muncul data-data yang valid. Ya. Kalau tadi kan ada 4 tingkatan untuk resiko. Betul. Nah, itu apa perbedaannya antara yang high sama yang potensial, Dokter? Oke. Jadi tadi kan pada saat kita sudah mengidentifikasi variasi-variasi genetik apa saja yang dimiliki oleh seseorang, maka sudah ada software khusus untuk melakukan perhitungan angka polygenic risk score. Nah, angka itu tadi nanti yang akan menjadi dasar seseorang itu dikelompokkan. Dia termasuk low atau average atau potensial atau high risk. Kalau low artinya risiko rendah. Average itu adalah risiko rata-rata. Kemudian kalau potensial itu adalah risiko yang sedikit lebih tinggi dibanding dengan rata-rata populasi. Kalau angkanya itu sampai sekitar 2,5 gitu. Nah, kalau sudah di atas 2,5 itu termasuk risiko tinggi, high risk. Nah, berarti dia risikonya lebih tinggi dibandingkan rata-rata populasi. Oke, tadi juga sudah disinggung ya sebelumnya kalau pemeriksaan neurogenomik ini dianjurkan rentang usianya itu 18 sampai 30 tahun. Ya. Tapi kalau tadi kan di bawah 18 boleh diwakilkan oleh orang tua. Nah, kalau misalkan nih sahabat Persada ada yang umurnya di atas 30 tahun tapi ingin melakukan pemeriksaan neurogenomik, itu apakah diperbolehkan atau memang batasnya di usia 30 tahun saja, Dokter? Oke, tetap boleh. Oh, boleh. Jadi sebetulnya boleh. Mau usia misalnya sudah 50 tahun, 60 tahun mau pemeriksa boleh saja. Tetapi kita tadi pakai batasan kalau bisa sebelum usia 30 tahun. Kenapa? Karena tadi kan tujuannya ini untuk menilai faktor risiko terjadinya suatu penyakit ya. Kalau kita memeriksakannya di usia yang mungkin sudah agak lebih banyak, misalnya usia 50-60 tahun, nanti upaya-upaya pencegahan yang dilakukan itu mungkin tidak bisa maksimal dibandingkan kalau memeriksakannya sebelum usia 30 tahun. Tetapi kalau tetap mau melakukan, bisa, tetap saja bisa, segala usia bisa. Oh, oke. Tapi memang dianjurkan untuk sedini mungkin ya, betul. Di 18 sampai 30 tahun karena juga sudah dewasa, sudah bisa mengisi lembar ya. persetujuan sendiri. Kalau mungkin ada yang ingin dari anaknya dari kecil diperiksa itu juga boleh, Dokter ya. Kalau berarti di atas 30 tahun juga masih memungkinkan, tapi untuk penanganannya tidak bisa semaksimal di usia 18 sampai 30 tahun seperti itu. Tapi apakah saat pemeriksaan neurogenomik ini kita harus dalam keadaan sehat atau mungkin waktu sedang merasa ada gejala-gejala itu kita langsung tes itu apa boleh atau memang harus sehat dulu baru boleh tes? Tidak ada persiapan khusus untuk melakukan pemeriksaan ini karena yang kita lakukan pemeriksaan ini adalah materi genetik ya. Dan itu tidak berubah. Walaupun kita sudah sakit atau belum, materi genetik kita tetap sama. Jadi tidak ada persiapan khusus, tidak perlu puasa. Kalau misalnya tidak sehat, ya sebetulnya tidak apa-apa juga sih gitu. Tetapi pada umumnya biasanya yang melakukan pemeriksaan ini kita anjurkan kan terutama orang yang memang masih sehat, yang belum ada gejala gitu ya.
karena nanti berhubungan dengan ada form yang harus diisi juga. Gitu. Oke, berarti walaupun sehat, tidak sehat masih bisa melakukan pemeriksaan dokter ya. Tapi ini kan setelah ada resiko dari hasil yang dari tes tadi itu. Tapi setelah dilakukan penanganan secara khusus, walaupun kita tes lagi hasilnya tetap sama dokter ya? Ya, jadi tidak perlu diulang. Karena kan seperti tadi sudah saya informasikan bahwa materi genetik kita itu di dalam tubuh tidak berubah. Mau kita masih anak-anak, mau sudah remaja, dewasa, orang tua, ya susunan DNA kita tidak berubah. Jadi kalau kita melakukan pemeriksaan pada saat misalnya usia 20 tahun, kemudian nanti diulang 50 tahun, ya hasilnya akan sama. Tetap sama? Tetap sama, jadi tidak perlu, cukup satu kali aja. Cukup satu kali saja, tapi tadi dokter di awal sempat mengatakan kalau misalkan di tempat rumah sakit dokter itu menggunakan populasi Indonesia. Ya. Bagaimana kalau misalkan sahabat Persada ini ada yang sudah pernah tes, tapi menggunakan populasi di luar negeri? Nah, itu apakah hasilnya akan berbeda dengan populasi yang ada di Asia atau seperti apa dokter? Ya, kalau dalam kasus itu hasilnya bisa saja berbeda. Kenapa? Karena tadi kalau kita melakukan pemeriksaan di luar negeri, maka pemilihan gen-gen yang dianalisa itu bisa jadi berbeda. Nah, kalau di kita di Prodia itu gen-gen apa saja yang dianalisa yang terkait dengan misalnya suatu penyakit stroke misalnya, itu kita lihat dari data dari ada yang namanya Infinium Asian Screening Array. Jadi populasi orang Asia dengan studi pendahulunya adalah data juga dari populasi Asia. Jadi kita tahu kalau pada populasi Asia itu sebetulnya gen-gen yang lebih berperan itu yang mana. Nah, itu yang kita periksa. Kalau nanti pemeriksaannya dilakukan di luar negeri, terutama misalnya non-Asia, bisa jadi gen-gen yang dianalisa juga berbeda. Nah, otomatis nanti hasilnya pun juga bisa berbeda. Tetapi sebaiknya ya disesuaikan. Kalau memang orangnya itu adalah orang Indonesia seperti kita masuk rumpun Asia, jadi ya lebih baik menggunakan tadi yang populasi Asia. Jadi kalau yang misalnya tadi sudah melakukan pemeriksaan di luar negeri, kemudian mau diulang lagi di Indonesia, hasilnya bisa jadi berbeda? Bisa. Mana yang lebih dipakai? Ya otomatis yang sesuai Indonesia. Ya, yang rumpunnya kita orang Asia. Oke, itu tadi sahabat Persada ya tentang pemeriksaan neurogenomik. Selanjutnya kita akan masuk kepada pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Persada. Manusia dilahirkan berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang bermata biru, ada yang rambut ikal, ada yang berkulit putih. Demikian juga dengan penyakit. Bahkan pada anak kembar pun penyakitnya berbeda. Contohnya, ada yang punya penyakit jantung, hipertensi, diabetes, penyakit imun, bahkan kanker. Mengapa demikian? Susunan DNA pada manusia tidak ada yang sama. 0,1% DNA berbeda di setiap orang. Tubuh manusia terdiri dari 100 triliun sel. Setiap sel memiliki inti sel, kecuali sel darah merah. Setiap inti sel memiliki 46 kromosom. Sepasang kromosom berasal satu dari ayah dan satu dari ibu. Kromosom adalah gulungan rantai panjang DNA. Gen adalah potongan dari untaian panjang DNA yang menjadi protein tertentu. Protein berperan dalam berbagai macam fungsi tubuh. Lalu, apa perbedaan antara gen dan genom? Gen dianalogikan seperti satu resep masakan, sedangkan genom seperti satu buku resep lengkap. 0,1% perbedaan tersebut diibaratkan kalau terjadinya typo pada susunan DNA manusia akan menyebabkan perbedaan protein yang dihasilkan. Perbedaan susunan basa DNA itu disebut dengan single nucleotide polymorphism atau SNP. Perbedaan SNP ini bisa menghasilkan protein yang berbeda, sehingga muncul fenotip yang berbeda. Fenotip adalah ekspresi dari gen yang bisa dilihat seperti tinggi badan, warna mata, warna kulit, jenis rambut, bahkan resiko penyakit. Jadi, selain lingkungan, makanan, usia, gen memegang peranan penting. Dengan mengetahui informasi tentang genom tubuh, ini dapat membantu menjaga kesehatan secara personal.
Baik sahabat Persada, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang dihimpun oleh Persada Hospital dari sahabat Persada. Ini ada dari @Ruli Adim. Pertanyaannya adalah, dokter, apakah genetik merupakan penyebab paling kuat untuk stroke? Boleh dari Dokter Eko dulu. Ya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau dikatakan bahwa genetik menjadi penyebab paling kuat, sebenarnya tadi sudah diterangkan oleh Dokter Mirza bahwa genetik itu adalah pattern atau pola dasar ya, yang sebetulnya hanya kalau untuk dikaitkan dengan penyakit mungkin lebih kecil lagi daripada 0,1 tadi ya. Jadi itu lebih kecil. Jadi genetik di sini bukan sebagai penentu bahwa dia akan jadi stroke, tidak. Tetapi hanya untuk mengklasifikasi apakah punya risiko tinggi atau tidak. Sehingga jangan khawatir kalau melakukan pemeriksaan genomik, bukan berarti itu Anda akan menerima hasil yang menyatakan ada divonis bahwa Anda akan jadi stroke. Bukan ya. Jadi dengan menerima hasil pemeriksaan genomik, kita akan membantu Anda supaya Anda tidak jadi stroke. Ya, jadi intinya di situ. Jadi bukan semacam vonis pengadilan bahwa oh nanti Anda pasti jadi stroke. Enggak, belum tentu juga. Perlu diketahui jadi mungkin sudah saya sampaikan juga bahwa paradigma yang mengatakan bahwa pasien stroke tidak bisa sembuh itu adalah paradigma yang salah. Sebelum dari zaman dulu pun, sebelum banyak metode-metode pengobatan yang dikembangkan sekarang yang mengatakan bahwa stroke tidak bisa sembuh, itu adalah pendapat yang keliru. Karena pengalaman saya sebagai seorang dokter spesialis yang subspesialis stroke, kemungkinan sembuhnya pasien itu juga tinggi. Banyak pasien-pasien yang bisa sembuh, tentunya sekarang dengan metode-metode pengobatan dan teknologi pengobatan yang baru itu akan lebih tinggi lagi. Nah, cuman tadi seperti saya sampaikan di depan bahwa akan lebih bagus kalau kita lebih pada hulunya, bukan hanya hilirnya. Ya, sehingga kalau kita bisa mencegah orang untuk tidak stroke, kenapa tidak? Ya, jadi itu yang harus kita lakukan. Mungkin itu secara klinis. Mungkin dari Dokter Mirza. Dari Dokter Mirza ada tambahan mungkin? Sudah cukup, saya setuju dengan dokter. Berarti memang jadi ini untuk mengecek ya, apakah ada resiko, mungkin resikonya tadi sudah dibagi menjadi 4, tadi ada low, high, dan juga potential, average, dan itu juga bisa menjadi penanganan bagi pasien itu sendiri dan juga dokter tentunya ya. Jadi mungkin bisa saya tambahkan begini, kalau seperti bahasanya zaman milenial sekarang kan gitu ya. Jadi kita memang bermain pada algoritma data. Ya kan? Jadi sebetulnya pemeriksaan genetik ini adalah sebagai titik awal algoritma data yang akan kita buat untuk seorang pasien bahwa oh Anda nanti akan kira-kira jadi stroke atau tidak. Nah kalau jadi stroke, algoritma datanya kan kemudian mengarah pada oh berarti ini yang harus Anda lakukan supaya Anda tidak jadi stroke. Jadi itu intinya ya. Mungkin ini yang paling penting harus sadari karena memang kami menyadari secara etika, secara yang berkembang di masyarakat adalah makanya tadi kan disampaikan yang paling banyak cancer ya. Nah, jadi seperti yang kita lihat pada kasusnya artis Angelina Jolie ya, di mana akhirnya dia memutuskan, ini yang ekstrim tapi memutuskan untuk melakukan operasi payudara karena memang dia dilihat punya genetik untuk jadi kanker payudara. Nah, daripada dia keduluan kanker payudara, makanya dilakukan operasi pada payudaranya supaya sel-sel yang berpotensi untuk jadi kanker berdasarkan pemeriksaan genetik tadi tidak jadi kanker. Nah, itu contohnya. Nah, ini yang kami maksud pada stroke juga begitu. Walaupun Anda anggap aja punya risiko, oh ini sangat besar sekali risiko untuk jadi stroke, hampir 100% jadi stroke. Tapi kalau kita bisa mencegah, makanya tadi kalau ada pertanyaan berapa lama sebelumnya, mau usia berapapun diperiksa, boleh berapapun usia, tetapi semakin dini optimalisasi kita dalam pencegahan itu akan semakin bagus. Ya, bukan berarti yang sudah lanjut usia terus kemudian tidak usah periksa atau tidak perlu periksa juga enggak kan gitu ya. Jadi optimalisasi saja sehingga lebih banyak yang bisa kami lakukan di rumah sakit atau di klinik-klinik kesehatan yang ada untuk membantu Anda supaya tidak terkena stroke. Nah itu dia sahabat Persada ya, jadi pemeriksaan gen ini bukan menentukan apakah Anda divonis sakit atau tidak, jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu deg-degan karena justru ini upaya pencegahan dokter ya, betul. Dan lebih baik sedini mungkin karena nanti penanganannya pun akan lebih optimal karena takutnya kalau misalkan sudah di atas 30 tahun nanti pencegahannya mungkin tidak bisa semaksimal yang di bawah 30 tahun, tapi tetap boleh melakukan pemeriksaan dokter ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan dari @Irma Puspitasari. Pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan akurasi tes
ini ketika dilakukan pada anak-anak dan pada dewasa, Dr. Firza mungkin bisa dijelaskan lagi. Oke, mau dilakukan pada usia berapapun ya hasilnya akan sama ya. Tadi karena tadi materi genetik kita kan tidak berubah. Jadi mau anak-anak, mau tadi remaja, dewasa ataupun orang tua tidak masalah, sama saja. Sama saja ya, berarti mulai dari usia di bawah 18 tahun. Ya. 18 tahun sampai 30 tahun, di atas 30 tahun pun akan sama. Karena memang dari gen, dokter ya? Dari gen yang tidak berubah. Memang materi genetik kita dapatnya ya seperti itu, sudah tidak berubah lagi ya. Tapi hanya untuk pencegahannya saja, seperti apa penanganannya selanjutnya, dokter ya? Ya, untuk mengetahui faktor risikonya. Nah, itu tadi hari ini ya, sahabat Persada, kita sudah membahas mengenai early stroke detection. Mungkin saya bisa menambahkan ya. Jadi seperti sampaikan Dr. Mirza tadi, jadi betul-betul hanya untuk ini ya, validitasnya tetap sama, tetapi semakin dini itu akan semakin mudah buat kami untuk merancang program supaya Anda tetap sehat. Tentunya buat mereka yang berusia 40 misalnya sebagai contoh olahraga, kami akan menyarankan olahraga. Ya kami tidak mungkin dong nyuruh olahraga usia 40 suruh lari maraton. Nah, misalnya seperti itu. Tapi kalau ini terjadi pada anak SMP misalnya atau anak SMA, ya kami akan sarankan tolong dong latihan basket, tolong dong jangan hanya di depan komputer, tolong dong walaupun sekarang masih muda katanya usia pertumbuhan, kan katanya gitu, saya mau makan banyak karena masih usia pertumbuhan, loh tapi ini sudah punya risiko untuk jadi stroke. Nah jadi ya makannya tetap harus diukur, bukan berarti tidak boleh makan ini dan itu, dan sebenarnya pemeriksaan genomik juga ada yang kita sebut dengan nutrigenomik ya, Dr. Mirza ya. Jadi dengan nutrigenomik itu karena begini, tahun 2009 pada saat saya menghadiri World Stroke Congress di Turki, waktu itu ada kesepakatan para ahli stroke sedunia yang menyatakan bahwa menyuruh pasien diet itu adalah hal paling sulit yang kita lakukan. Ya, itu sama ujung dunia timur, barat, utara, selatan itu ternyata tidak cuma problemnya orang di Indonesia saja, tapi juga di Amerika itu sama. Kalau kita ngomong pasien suruh diet itu mesti paling sulit dan paling ditentang oleh pasien, dan tidak jarang dokternya berdebat dengan pasiennya hanya masalah diet. Nah, jadi itu 2009 sudah disepakati oleh para ahli stroke sedunia. Nah, makanya dengan nutrigenomik sebenarnya kita bisa memilah, oh ini paling tidak Anda masih boleh kok makan yang ini tapi asal jangan yang itu, atau kalau makan yang itu mungkin agak dibatasi ya, karena supaya Anda bisa tetap sehat. Nah itu sebenarnya banyak pemeriksaan genomik yang bisa dikembangkan untuk kita bisa lebih sehat. Jadi intinya kita supaya lebih kustomisasi sesuai dengan kebutuhan pasien dan program yang kita sampaikan bisa lebih tepat. Seperti tadi saya sampaikan, bantu kami dengan melakukan pemeriksaan genomik ini untuk memudahkan kami membantu Anda supaya tetap sehat. Oke. Tapi kalau untuk nutrigenomik tadi itu apakah hasilnya juga akan langsung didapatkan setelah pemeriksaan tes genomik atau bagaimana, dokter? Ya. Jadi sebetulnya tadi pemeriksaan genomik itu kan intinya dia mempelajari gimana sih faktor risiko seseorang terhadap penyakit tertentu atau kondisi medis lain berdasarkan profil genetiknya. Jadi yang dilihat itu bisa macam-macam. Kalau kita bicara tentang neurogenomik, maka fokusnya kan adalah penyakit yang berhubungan dengan gangguan saraf. Nah, tetapi sebetulnya untuk pemeriksaan genomik kan tidak hanya skupnya di neuro saja. Ada yang namanya cancer genomik. Jadi untuk prediksi faktor risiko terkait penyakit-penyakit kanker. Nah, ada banyak lagi. Kalau yang terkait dengan penyakit diabetes, di Prodia juga ada yang namanya diabetes risk. Penyakit misalnya yang lain juga ada. Nah, salah satunya kalau yang di luar penyakit itu adalah pemeriksaan genomik yang berhubungan dengan lifestyle, yaitu yang namanya tadi nutrigenomik itu. Nah, biasanya kalau kita ditanya kita ini makan apa, biasanya kalau ditanya makan apa, misalnya makan siang nih orang yang kerja, biasanya apa carinya? Cari yang promo gitu ya, nah, biasanya gitu ya. Nah sebetulnya kan salah. Benar. Makan apa seharusnya itu tanya DNA. Jadi tergantung ya kita butuhnya, tubuh kita itu butuhnya seperti apa. Dan itu bisa dibahasakan dengan pemeriksaan nutrigenomik. Jadi kalau dari pemeriksaan nutrigenomik, karena dia skupnya adalah untuk nutrisi. Jadi ada banyak sekali zat-zat atau nutrisi yang nanti dapat diketahui, misalnya ya, bagaimana tubuh kita itu memetabolisme zat-zat tertentu, misalnya kafein misalnya, atau yang lain misalnya. Yang kafein contohnya, kalau kita ditanya orang itu boleh minum kopi sehari berapa sih maksimum? Nah,
Nah, jawabannya nanti bisa berbeda untuk tiap orang. Mengapa? Karena profilnya genetiknya saya, Dokter Eko, Mbak Rika beda-beda. Jadi batasan berapa kafein yang diperbolehkan untuk saya, untuk Dokter Eko dan Mbak Rika bisa berbeda-beda. Tergantung apa? Ya tergantung hasil profil genetik saya. Nah, kalau tadi misalnya dengan pemeriksaan nutrigenomik bisa disebutkan, oh berdasarkan genetik, maka misalnya saya termasuk yang metabolismenya terhadap kafein itu rendah. Kalau saya metabolismenya rendah, berarti kafein itu akan lebih lama di dalam tubuh kita sehingga tidak dikeluarkan. Maka kalau lama di dalam tubuh kita, maka efek sampingnya akan berjalan lebih lama. Nah, oleh karena itu untuk saya batasnya akan lebih rendah. Batas konsumsi kafein per harinya akan lebih rendah misalnya dibandingkan dengan orang yang metabolisme terhadap kafeinnya cepat. Nah, seperti itu. Jadi itu nutrigenomik ya. Karena memang kita setiap hari kan makan, kita pasti makan. Jadi sebetulnya itu juga termasuk pemeriksaan genomik yang penting juga. Nah, tadi bisa juga diupayakan misalnya untuk faktor resikonya penyakit neurogenomik, dilakukan pengecekan, kemudian bisa ditambahkan juga pemeriksaan nutrigenomik untuk membantu tadi dalam manajemen mengatur dietnya misalnya, pola makannya juga bisa. Oke, berarti memang pemeriksaan genomik ini ada macam-macam banyak, dokter, ya. Kalau betul. untuk yang stroke tadi neurogenomik. Ya. Jadi bisa dilakukan sedini mungkin mulai dari 18 sampai 30 tahun untuk anjurannya. Tapi kalau di bawah itu juga nggak masalah dokter ya, karena sedini mungkin maka semakin baik. Karena kalau kata Dokter Eko, bantu kami supaya kami bisa membantu Anda. Dan sahabat Persada, bagi yang masih ingin bertanya seputar penyakit stroke dan juga pemeriksaan neurogenomik yang ada di Persada Hospital, ini bisa langsung menghubungi WhatsApp Persada Hospital di 0811 3058 8585. Sekali lagi di WhatsApp Persada Hospital di 0811 3058 8585. Malang, sebuah kota yang menjadi rumah bagi mereka yang pernah bersinggah dan menghuni kota ini. Dijuluki Paris East Java, kota ini memiliki beragam potensi besar khususnya pariwisata dan kesehatan. Perpaduan keduanya menuntun Persada Hospital untuk mendukung Malang Medical Tourism, sebuah inovasi bagi masyarakat yang ingin menikmati kolaborasi layanan kesehatan holistik dan pengalaman berwisata menarik. Layanan medical tourism di Persada Hospital mengutamakan pengalaman eksklusif bagi pengunjung. Sejak awal, langkah perjalanan kesehatan Anda bersama Persada Hospital akan selalu di bawah pengawalan kami. Dari manapun Anda berasal, kehadiran Anda di Malang akan kami sambut secara khusus. Dimulai dari penjemputan di depan rumah Anda menuju bandara setempat, hingga tiba di kota Malang dan menuju ke Persada Hospital. Kunjungan Anda akan berada dalam kawalan duty manager kami. Melalui sistem fast track, keperluan administrasi dan antri tak perlu Anda lalui. Hospital tour ke berbagai layanan medis dapat menjadi alternatif dalam kunjungan Anda. Dalam satu waktu, Anda dapat memastikan diri Anda dan keluarga dapat menikmati berbagai layanan unggulan kami dengan nyaman dan aman. Bekerja sama dengan Tour and Travel Agent, paket medical tourism Persada Hospital juga telah mencangkupi penginapan dan wisata. Nikmati waktu istirahat berkualitas dengan santapan lezat di Hotel Bintang 5 pilihan. Wisata ikonik dan kuliner khas Malang juga tak akan luput dari rencana perjalanan Anda di Kota Malang. Percayakan perjalanan kesehatan Anda bersama kami. Persada Hospital Medical Tourism, experience better healthcare. Sahabat Persada, tidak terasa kita sudah hampir di ujung acara. Dokter, sebelum kita menutup talk show hari ini, apakah ada yang disampaikan untuk sahabat Persada? Mungkin kalau dari Dokter Eko, pesannya agar kita semua bisa terhindar dari stroke, dokter? Ya, oke, terima kasih. Jadi pada kesempatan ini saya mengajak dan menghimbau seluruh masyarakat, khususnya sahabat Persada, bahwa supaya kita bisa hidup sehat. Ya, karena kesehatan itu adalah investasi jangka panjang. Umur harapan hidup manusia Indonesia semakin meningkat, tentunya peningkatan umur harapan hidup ini harus dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup
kita pada usia lanjut nantinya, bukan hanya pada saat usia kita masih muda. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan kualitas hidup tadi adalah mencegah jangan sampai kita mengalami penyakit-penyakit yang akan mengganggu kualitas hidup, salah satunya seperti stroke ini. Nah, tentunya percayakan penanganan stroke pada dunia kedokteran di Indonesia, pada dunia layanan kesehatan di Indonesia, kita selalu mengupayakan terbaik untuk bisa menangani Anda yang mengalami stroke, ya. Kita mengerahkan semua daya, upaya, kemampuan untuk bisa menangani pasien stroke. Tetapi daya upaya tersebut tidak ada gunanya apabila kita sendiri tidak aktif di dalam mencegah stroke, karena stroke itu sebetulnya bisa dicegah. Orang tidak harus di dalam hidupnya mengalami stroke. Ya, salah kalau harus mengalami stroke, tetapi kita bisa menghindari supaya kita tidak bisa stroke, yaitu dengan cara pencegahan. Nah, pencegahan yang paling baik itu adalah pencegahan yang dilakukan sejak dari awal atau secara dini, ya, salah satunya ya dengan memperbaiki kualitas pekerjaan kita atau kualitas hidup kita sehari-hari dengan menerapkan pola hidup sehat, dan kemudian juga dengan melakukan beberapa screening yang penting, dan khususnya dengan pemeriksaan seperti yang bisa dilakukan secara dini dengan pemeriksaan genomik pada seperti yang tadi sudah kita diskusikan dari pagi tadi. Dan tentunya kami di rumah sakit, kami di dunia kedokteran, kami di layanan kesehatan selalu mengembangkan metode-metode untuk bisa membantu bukan hanya mengobati tapi juga mencegah. Dan khususnya untuk Rumah Sakit Persada, kita juga sedang menyiapkan dan menyajikan bahwa selain dengan pemeriksaan genomik, kita juga akan bisa memantau dan membantu Anda merancang bagaimana supaya para masyarakat serta sahabat Persada bisa tetap hidup sehat dan bisa mencegah penyakit-penyakit, khususnya penyakit-penyakit seperti stroke. Jadi marilah kita bekerja sama, marilah kita bersama-sama semangat untuk bisa mencegah penyakit-penyakit, khususnya penyakit stroke ini, dan biarkan atau bantu kami untuk membantu Anda supaya Anda bisa tetap sehat. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Luar biasa. Jadi memang lebih baik dicegah daripada diobati. Lebih baik kita periksa secara dini ya, sahabat Persada ya. Selanjutnya, Dr. Mirza, pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat Persada. Ya, jadi menyambung tadi dari Dr. Eko bahwa lebih baik adalah mencegah daripada mengobati ya. Jadi karena saat ini Prodio sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Persada menghadirkan layanan pemeriksaan genomik untuk sahabat Persada, maka sebaiknya bisa dimanfaatkan. Betul. Bisa dilakukan pemeriksaan sedini mungkin, pemeriksaan genomik untuk mengetahui bagaimana faktor risiko kita masing-masing ya terhadap penyakit tertentu. Misalnya contohnya tadi untuk penyakit yang terkait dengan stroke. Nah, pesannya jangan takut ya untuk melakukan pemeriksaan, karena sekali lagi pemeriksaan itu bukan vonis, bukan pasti kalau risiko tinggi itu pasti akan jadi penyakit. Tetapi tolong dianggap bahwa pemeriksaan itu adalah sebagai rambu-rambu yang membuat kita untuk lebih waspada dan otomatis nanti mempunyai alur berpikir bagaimana caranya untuk menghindari supaya kita tidak sampai terjadi penyakit tersebut. Demikian mungkin. Itu dia sahabat Persada ya. Jadi pemeriksaan genomik ini bukan vonis dokter ya, tapi rambu-rambu. Jadi tidak perlu takut untuk tes, apalagi sedini mungkin. Nanti upaya pencegahannya biar bisa maksimal. Oke, itu dia Health Talk kita hari ini membahas mengenai early stroke detection with neurogenomic stroke. Terima kasih Dr. Eko, Dr. Mirza. Iya, terima kasih. Terima kasih juga sahabat Persada yang sudah berpartisipasi di Health Talk kali ini. Sampai jumpa di Health Talk selanjutnya. Saya Wika Aiko pamit undur diri. Salam sehat.